what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tutu Hidayat, CGP Angkatan 8 dari SDN Dauhan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Jufri. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Dauhan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Assalamualaikum Pak Jufri. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu disehatkan ya Pak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sebentar ini Pak, terkait dengan supervisi yang akan saya lakukan ke Pak Jufri nanti. Adapun tujuan supervisi itu nanti adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan, yaitu karena untuk melihat dan mengukur kesiapan Bapak sebelum nantinya kita mengobservasi jalannya pembelajaran di kelas Bapak. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Jufri. Yang pertama tentang tujuan Pak, tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa? Baik, terkait tujuan di sini yang pertama saya sampaikan dulu. Ini kan materi pokoknya, ini kan tentang Asmaul Husna, yaitu fokus kepada Al-Qawiyyu, Al-Hayyu, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Baqi. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah bagaimana anak-anak meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Baqi. Dan terus di situ ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu terkait dengan perilaku terpuji yang terkait dengan Asmaul Husna tersebut. Terus anak-anak bisa mengungkapkan nilai-nilai perilaku, terus bisa nanti menulis kaligrafi Asmaul Husna tersebut. Oh gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Pak Jufri capai di sini nanti ini tentang Asmaul Husna begitu ya Pak. Bagaimana anak itu bisa mempunyai pemahaman dan keterampilan itu ya Pak ya dalam Asmaul Husna yang Bapak sebutkan tadi. Oke. Kemudian yang kedua Pak, untuk area pengembangan yang akan dicapai itu apa? Terkait area pengembangan di situ untuk anak-anak, yaitu pengembangan dari aspek kognitif, yaitu bagaimana anak-anak bisa memahami itu, terus aspek emosional, afektif, bagaimana anak-anak kerjasama. Jadi untuk anak-anak ini ada dua ya Pak ya, ada dua area pengembangan yang Pak Jufri sebutkan tadi. Nah untuk Pak Jufri sendiri Pak, jadi kompetensi apa, area pengembangan apa yang ingin Pak Jufri tingkatkan? Jadi nanti saya bisa fokus yang menjadi fokus saya nanti Pak. Jadi untuk Pak Jufri itu apa? Kalau untuk anak kan sudah disebutkan barusan. Jadi kompetensi yang ingin Pak Jufri capai, yang ingin Pak Jufri kembangkan itu apa? Baik, kalau terkait dengan saya gurunya itu saya terkait dengan metode ceramah. Itu saya kurang menguasai ketika saya berceramah. Metode ceramah itu menyampaikan materi kayaknya kurang menguasai, anak-anak kurang fokus itu yang pertama. Jadi baik, yang akan menjadi fokus observasi saya nanti bagaimana cara Pak Jufri menjelaskan materi terkait Asmaul Husna tadi ya Pak ya. Oke. Kemudian yang ketiga Pak,
Ini mengenai rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan, mulai dari strategi, model pembelajaran, itu seperti apa Pak gambarannya? Itu terkait metode, strategi itu semuanya. Itu awal pembelajaran itu saya Asmaul itu kan Asmaul Husna. Itu saya pakai model pembelajaran metode tanya jawab, terus metode ceramah itu saya pakai sesuai dengan materialnya. Terus untuk pengelolaan strategi saya pakai pembelajaran cooperative learning itu saya pakai Diksal learning kooperatif di Mix itu saya pakai. Terus ya itu aja dulu. Gitu. Jadi nanti ada pengelompokan juga ya Pak ya. Untuk yang pengelompokan diferensiasi itu saya sesuaikan dengan minatnya anak-anak. Mungkin nanti di situ ada yang pakai sumber belajar dari buku materi, ada yang nanti sumber belajar dari media sosial, media online, Google pakai Chromebook nanti. Diferensiasi. Ya, jadi strategi yang akan Pak Jufri lakukan itu ada strategi pembelajaran dengan diferensiasi ya Pak ya. Jadi anak-anak nanti dikelompokkan sesuai dengan minat belajar anak, gaya belajar anak itu juga maksudnya Pak ya. Oke. Kemudian untuk media pembelajaran Pak, media pembelajaran yang akan Pak Jufri lakukan, yang akan Pak Jufri gunakan itu nanti. Untuk media pembelajaran itu saya pakai pajangan kartu pencocokan kartu itu saya pakai. Terus saya pakai Chromebook, saya pakai juga. Terus pakai proyektor itu saya. Tapi saya mungkin juga pakai PowerPoint nanti kalau ada itu, tapi saya usahakan. Jadi itu sudah masuk diferensiasi konten Pak, kalau seperti itu. Jadi macam-macam media pembelajaran yang akan digunakan Pak Jufri itu sudah masuk di diferensiasi konten. Mengenai prosesnya nanti kita lihat setelah di kelas ya Pak ya. Kemudian Pak yang selanjutnya waktu pelaksanaannya itu kapan Pak? Kelas berapa dan jam keberapa? Ini pelaksanaannya tanggal 7 depan ini. Terus kelas 5. Kelas 5 jam pertama. Oh, jam pertama. Iya. Baik, jadi pelaksanaannya nanti di kelas 5 tanggal 7 ya Pak ya. Jam pertama. Kemudian Pak, saya ingin menginformasikan juga nanti pada kegiatan setelah kegiatan observasi di kelas nanti akan ada percakapan pasca observasi Pak, nanti yang akan dilakukan oleh saya dan Pak Jufri dan juga didampingi oleh pengajar praktek saya Pak. Kemudian yang terakhir Pak, apa yang diperoleh Pak Jufri dari percakapan kita hari ini? Yang saya peroleh dari percakapan ini memotivasi saya untuk meningkatkan pembelajaran saya ke depan. Ya alhamdulillah ada seperti ini, ada guru penggerak. Gitu. Jadi Semangat. tentang kesiapan mengajar juga dengan seperti ini kan Pak Jufri bisa tahu ya Pak ya kesiapan belajarnya sampai di mana ya Pak ya. Nanti tanggal 7 saya akan berkunjung ke kelas Pak Jufri dan untuk melakukan observasi ya Pak ya. Itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Pak ya. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi tanggal 7 di kelas 5 bersama Bapak Jufri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca
Halo, apa kabar anak-anak? Sebelum kita memulai pelajaran, kita istiqomah sebagaimana kita membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna. Yuk, kita sebelum mulai pelajaran kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Kita awali dengan Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah selesai membaca Asmaul Husna. Jadi materi pelajaran yang akan kita pelajari tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu semua ada berapa? 99. Ada 99. Yang kita baca dari ya Allah sampai yang terakhir. Semuanya 99. Asmaul Husna itu sendiri apa artinya? Asmaul Husna itu sendiri apa artinya? Asmaul Husna. Asma dan Husna. Asmaul Husna apa artinya? Nama yang baik. Jadi yang kita akan pelajari lebih khusus yaitu apa? Kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Qawiyyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Itu artinya artinya. Tahu artinya? Belum? Ya. Kita akan untuk mencari tahu apa arti Al-Qayyum, apa arti Al-Qayyum, apa arti Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Maka untuk mencari tahu kita bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, menjadi 3 kelompok. Di sini nanti masing-masing kelompok akan mencari tahu apa arti masing-masing Asmaul Husna. Jadi ada kelompok Umar, ada kelompok Utsman, dan ada kelompok Ali. Sayyidina, tahu enggak? 3 kelompok itu adalah khalifah sahabat Rasulullah. Jadi di sini kelompok apa? Kelompok apa di sini? Umar. Di sini kelompok apa? Utsman. Di sini Ali. Di sini kita akan mencari tahu artinya apa itu Asmaul yang Pak Guru sebutkan itu. Ini ada 3 lembar. Nanti masing-masing kelompok menggunting sendiri dan mencocokkan, mencari tahu mana artinya Al-Qayyum, mana artinya Al-Qayyum, dan sebagainya. Ini secara acak nanti dicocokkan sendiri, dilem ke masing-masing lembar, dilem di lembar masing-masing kelompoknya. Nah, di sini nanti ada tabrif tunjuk di sini nanti di papan sama ini. Ini pilih sendiri, dicocokkan. Bagaimana untuk mencari tahu? Boleh cari di buku, boleh cari di Chromebook. Paham? Paham ya?
pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
akan mudah-mudahan siapapun yang berkehendak dikehendakinya dan mampu menjadikan hina siapapun yang tidak darinya. Ya, terus lanjut. Apa? Kalau nih boleh, gantian katanya boleh. Gantian katanya boleh. Yuk, gantian. Terkawal dan hilang Lanjut. Gantian. Umar. Ya, kasih penghargaan. Terus senyum. Osman, yuk dibantai Pak. Yuk. Bagus, lanjut. Boleh gantian, boleh sendiri tidak apa-apa. Boleh gantian. Tidak apa-apa dah. Yuk, dengarkan itu. Temannya itu gantiannya. Mandi sendiri, pakai sepatu sendiri, harus makan sendiri. Lanjut, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hasil karya kami. Satu ikhlas dan ikhlas. Tawakal, dua menahan hawa nafsu, tiga menjauhkan perilaku buruk, empat mengorbankan kepentingan pribadi. Al-Qawiyyum, Maha Kuat. Satu, mandiri dalam melakukan sesuatu. Dua, berusaha dengan keras. Tiga, meyakini sampai mati. Al-Qayyum, Maha Berdiri sendiri. Satu, meyakini dan mengaku atas kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, hidup mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Al-Ba'is, Maha membangkitkan. Satu, rajin sholat berjamaah. Dua, rutin membaca Al-Quran. Tiga, belajar setiap hari. Empat, berangkat sekolah. Lima, mengerjakan semua tugas. Enam, bekerja dengan semangat. Tujuh, bergotong royong. Sudah. Lanjut. Senyum.
tajuk kali. Sudah, anak-anak sudah didapat semua ya? Alhamdulillah, sudah bagus semua, hasilnya bagus. Yang kelompok Umar bagus, Usman bagus, dan juga kelompok Ali bagus sekali. Sudah dapat hadiah sinum semua. Anak-anak, untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri, Pak Guru ingin bertanya tadi tentang apa yang kalian pelajari. Tentang al-asmaul husna, yaitu apa? Al-qayyum, al-qayyum, al-muhyi, al-muhyi, al-baqis. Al-qayyum artinya Tuhan. Al-qayyum berdiri sendiri, bagus. Al-muhyi menghidupkan. Al-mumit mematikan, dan al-ba'as bagus, maha membangkitkan. Alhamdulillah sudah bisa semua. Bisa jawaban sendiri, ternyata sudah bisa menjawab sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya bagaimana? Enak nggak belajar sendiri? Mau lagi selanjutnya? Ya? Mau lagi? Ya, mau. Untuk yang selanjutnya akan datang, kita akan melanjutkan pelajaran Asmaul Husna, yaitu tentang kita belajar menulis indah. Tahu menulis indah? Menulis indah lafaz Arab. Berarti kita apa namanya itu? Kaligrafi. Kaligrafi. Boleh nanti kita variasi menggambar, pakai krayon, boleh pakai spidol, boleh pakai hitam putih, spidol hitam putih saja Pak. Yang penting boleh. Mau dikasih gambar apa, background apa di belakang, boleh. Kita memilih salah satu Asmaul Husna yang kita sudah tulis, kita pajang. Boleh al-qayyum, boleh satu, boleh tulis semua, boleh. Mau dibentuk jejer, boleh, bebas. Mungkin sampai di sini aja dulu ya pertemuan kita tentang Asmaul Husna, al-qayyum, sampai al-baqis, dan artinya serta perilaku setiap hari, nilai-nilai perilaku yang kita teladani dari Asmaul Husna setiap hari. Mungkin hanya itu dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca hadirat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Tutu Hidayah, CGP Angkatan 8 dari SDN Dauhan, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Saya masih ditemani oleh Bapak Jufri SPDI sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Kurniawati MPD. Beliau adalah pengajar praktek saya pada PGP Angkatan 8. Assalamualaikum Pak Jufri. Assalamualaikum Bu Nina. Gimana nih kabarnya Bu Nia dan Pak Jufri? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan semua ya Bu ya, Pak ya. Kemudian Pak, di sini saya akan menyampaikan tujuan percakapan pasca observasi, yaitu untuk membantu Bapak melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan, kita obrolkan di sini Pak. Kemudian kita rencanakan tindakan nanti itu apa. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Jufri. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Jufri setelah melakukan pembelajaran kemarin dan saya observasi?
Alhamdulillah setelah saya melakukan pembelajaran yang diobservasi oleh diri itu sendiri, pertama memotivasi bagi saya pribadi untuk meningkatkan pembelajaran saya. Yang pertama di situ dari aspek cara dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan akhir itu banyak yang harus saya tingkatkan. Gitu. Jadi rasanya Pak Jufri itu senang ya, Senang dan sekali. lebih bersemangat lagi ya Pak ya dalam melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua Pak, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan itu apakah sudah tercapai ataukah belum? Kan di percakapan pra-observasi kemarin ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan. Itu sudah tercapai atau belum? Kalau tujuan pembelajaran tercapai dan tidaknya, insya Allah sudah tercapai 80%. Anak-anak bisa memahami tentang tujuan pembelajarannya, yaitu meyakini, terus memahami arti, terus nilai-nilai perilaku. Anak-anak sudah banyak yang bisa, 80% sudah bisa. Jadi luar biasa sekali ya Pak ya. Tujuan pembelajarannya 80% sudah tercapai. Luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, jadi setelah melakukan pembelajaran kemarin itu apa yang sudah baik? Menurut Bapak yang sudah baik itu apa? Dan juga yang perlu ditingkatkan itu apa? Yang sudah baik di situ terkait pembelajaran itu, anak-anak dengan pembelajaran yang seperti itu membagi menjadi berbagai kelompok. Ada yang kelompok yang minatnya apa istilahnya diferensiasi ya. Ada yang ke kelompok, ada yang minat di buku. Itu anak-anak senang sekali. Jadi mengambil referensi ke buku, mereka kerjasama. Mengambil dari Chromebook atau di Google, cari di sana, itu senang sekali ya. Jadi kerjasama. Begitu ya Pak ya. Jadi yang sudah baik menurut Pak Jufri, anak-anak sudah menguasai proses pembelajaran, begitu ya Pak ya, sudah mau mengeksplor. Memang kemarin waktu saya lihat anak-anak itu antusias sekali Pak. Jadi itu mengeksplor itu anak-anak sangat antusias sekali. Kemudian Pak, yang perlu ditingkatkan itu apa Pak? Yang perlu ditingkatkan itu pertama di situ terkait alokasi waktu. Jadi saya kekurangan waktu. Pembelajaran masih belum sampai, masih proses kegiatan inti, anak-anak waktunya sudah waktu kegiatan inti waktunya sudah habis. Jadi itu yang kekurangan saya. Terus yang kedua di situ anak-anak ada yang beberapa 2 anak itu yang pasif, kurang aktif. Bukan aktif, kurang aktif. Kadang-kadang membantu tidak, itu mungkin karena kurang kepercayaan diri itu kerjasama. Itu yang kekurangan. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah alokasi waktu ya Pak ya. Yang pertama, jadi memang kemarin waktunya kehabisan ya Pak ya. Jadi pada akhir pembelajaran kemarin itu anak-anak di pressing kan sama Pak Jufri itu kemarin supaya waktunya itu lebih tepat ya Pak ya, dalam awal sampai akhir tuntas semua ya Pak ya. Kemudian yang kedua, masih ada beberapa anak yang belum aktif begitu ya Pak ya. Jadi masih menyerahkan ya Pak ya. Kadang-kadang diam. Ya. Kemudian Pak, saya mohon izin Pak Jufri, Bu Nia, saya ingin menyampaikan hasil observasi saya kemarin. Jadi di sini ada beberapa catatan pengamatan yang sudah saya lakukan pada proses pembelajarannya Pak Jufri. Di sini
pada percakapan praobservasi kemarin ada beberapa aspek pengembangan yang ingin Pak Jufri capai, begitu ya Pak ya. Untuk murid ada 2. Di sini ada aspek pengetahuan dan pemahaman murid tentang Asmaul Husna. Jadi pengamatan saya, strategi yang digunakan itu sudah baik Pak, dalam menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman murid tentang Asmaul Husna, khususnya Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kemudian untuk kerjasama sudah baik dalam strategi pengelompokan anak-anak dan menumbuhkan kerjasama antar kelompok. Kemudian kemarin yang ingin dikembangkan oleh Bapak adalah kompetensi dalam menyampaikan materi. Ya, kompetensi dalam menyampaikan materi pembelajaran agar murid mampu memahami ya Pak ya, dan mampu mengerti terkait materi yang akan diajarkan. Jadi di sini menurut pengamatan saya Bapak sudah cukup baik, sudah baik ya dalam menyampaikan materi yang diajarkan. Dan menurut saya anak-anak itu sudah cepat mengerti dan cepat memahami tentang apa yang Pak Jufri sampaikan. Begitu Pak. Kemudian metode pembelajarannya sudah baik, ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, diskusi kelompok, kemudian fokus penilaian. Media pembelajaran juga yang digunakan, kalau di sini saya lihat Pak Jufri menggunakan diferensiasi konten dan proses Pak. Jadi untuk produknya itu sama Pak ya. Kemudian sistem pembelajaran yang dilakukan sudah sangat baik. Murid-murid secara aktif dapat menguasai proses pembelajaran, mengeksplor pengetahuan mereka melalui konten-konten. Namun ada beberapa poin Pak yang belum Pak Jufri lakukan pada saat itu. Ini melalui pengamatan yang sudah saya lakukan, itu Pak Jufri belum menanyakan kehadiran, kemudian mengecek kesiapan, kemudian memberikan ice briefing mungkin Pak. Nah, jadi anak-anak biar lebih bersemangat. Itu hasil pengamatan saya. Kemudian rencana tindak lanjut Pak. Jadi untuk mengatasi, untuk meningkatkan yang tadi kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran itu apa Pak? Jadi yang pertama itu terkait dengan alokasi waktu. Jadi ke depan ini saya harus lebih mengatur waktu setiap langkah pembelajaran itu harus diatur terlebih dahulu. Kemarin itu saya tanpa diatur setiap langkah pembelajaran tidak diatur. Ke depannya saya harus lebih detail mengatur. Sekiranya sampai kegiatan akhir sudah pas pembelajarannya, tercapai tujuannya tercapai. Dan terkait dengan yang kedua, terkait anak-anak yang bahkan kurang aktif, terus kadang-kadang menyerahkan, kadang-kadang diam gitu. Itu saya harus, anak-anak itu harus mendapat bimbingan itu. Jadi ke depan saya lebih kasih bagaimana dia mungkin karena kurang lebih pasti, terus bagaimana bisa berkolaborasi kerjasama untuk mendekati intrinsik gitu ya. Jadi kalau saya motivasi dari luar, motivasi intrinsik ya. Jadi butuh dari luar juga ini. Ya, jadi rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan adalah yang pertama lebih memanage waktu, begitu ya Pak ya. Lebih memanage waktu supaya lebih waktunya itu lebih optimal dan tersalurkan semua ya Pak ya, sesuai dengan modul ajar atau RPP Pak ya. Gitu. Kemudian yang kedua akan melakukan pendampingan, bimbingan khusus ya Pak ya kepada anak-anak. Ya. Kapan itu Pak kira-kira? Secepatnya, segera kalau bisa besok kalau waktunya sudah kelas 5. Ya, gitu. Jadi akan melakukan tindak lanjut itu nanti
saat waktu pembelajaran PAI di kelas 5 lagi ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya ya Pak ya, dalam menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi dan tentunya lebih berpihak kepada pemerintah. Itu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi gurunya, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.